Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan lewat ibadah online pada saat ini. Saya percaya Allah menyertai kita dalam segala kekuatan dan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, mari kita akan renungkan keadaan kita hari ini. Saya percaya saudara masih merasakan kesesakan di masa-masa pandemi ini. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti. Tetapi mari kita belajar merenungkan dan memahami apa maksud Tuhan sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 ada satu kehendak Allah di tengah-tengah kita. Firman Tuhan berkata, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita ini adalah berita yang sangat paradoks dengan keadaan kita. Bagaimana mungkin kita saat ini yang merasa sakit dapat mengalami kegembiraan? Bagaimana kita bisa mengalami kesukacitaan? Saya percaya kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, ada sesuatu di balik kehendaknya yang kita belum sadari. Tetapi Rasul Petrus memberikan pengertian kepada kita hari ini, yaitu bagaimana sikap Petrus sebagai seorang yang martir, yang mengasihi Tuhan, bahkan pernah mengecewakan hati Allah, tetapi dia justru menyampaikan kata-kata bergembiralah sekalipun engkau di dalam penderitaan dan pencobaan. Perintah untuk bergembira memang tidak mudah untuk kita terima, tetapi itulah janji Tuhan, bahwa saya percaya kesulitan, bahkan kita mengalami penderitaan, Tuhan izinkan, pasti ada waktunya kita mengalami kelegaan. Saya percaya bahwa kesulitan ini adalah kesulitan yang Tuhan kehendaki untuk kita pahami bahwa kesulitan itu diizinkan kepada kita untuk kita mengalami lebih lagi dengan Tuhan. Perlu diingat pula, kesulitan dan pencobaan juga terjadi oleh karena perbuatan kita yang tidak kita sadari, kita melanggar daripada ketentuan Allah. Oleh karena itu marilah kita bertobat. Tapi izinkan ketika ini adalah kehendak Allah, ada satu pujian yang perlu kita renungkan saat ini. Haleluya. Haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara percaya, pujikan. Haleluya.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya akanmu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah ku mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tidak ada waktu kita yang terbaik tanpa kontrol Allah. Tidak ada waktu Tuhan yang terbaik tanpa turun tangan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan mengapa pandemi ini terjadi atas negeri kita. Pandemi terjadi atas dunia. Mari kita renungkan. Saya percaya kalau ini terjadi dan diizinkan Tuhan, ada maksud Tuhan yang perlu kita mengerti, saudaraku. Kalau Tuhan menghendaki untuk ini berlalu, dengan sekejap bisa lakukan. Tapi ini sudah 3 bulan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga saudara merasakan bagaimana akibat pandemi ini. Saudara kehilangan pekerjaan. Saudara kehilangan nafkah. Bahkan saudara mengalami makan seadanya. Saudara melakukan sesuatu yang terbatas. Bahkan perdaganganmu mengalami sepi, bahkan tutup. Dan lebih daripada itu, kredit terus berjalan dan saudara bingung untuk melunasinya. Saudaraku, saya percaya mungkin hatimu berkata, sakit Tuhan, aku sakit. Tetapi penderitaan itu belum berlalu sampai ini. Mari kita renungkan bahwa Tuhan mempunyai maksud yang terselubung yang tidak kita pahami di balik penderitaan lewat pandemi ini. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini membuktikan bagaimana keadaan ini Tuhan ingin menarik saudara dan saya untuk semakin hari melekat kepadanya, untuk datang dan berdoa kepada Dia. Kami melihat bagaimana Tuhan bekerja atas keluarga-keluarga hari ini. Yang dahulunya tidak ada mesbah keluarga, yang dahulu tidak pernah berkumpul keluarga, tapi sekarang ini engkau semakin dibawa dalam kebersamaan untuk berdoa bersama-sama. Saudara, Tuhan bersuka cita oleh karena apa yang saudara lakukan. Penderitaan itu bukan saja pada hari ini terjadi, tetapi penderitaan juga dialami oleh Paulus dan murid-murid Tuhan yang lain. Dan saya sangat bersyukur ketika kami membaca tentang surat-surat Paulus. Lewat penderitaan yang saat ini dia alami, justru dia bersyukur memiliki kehidupan ketabahan dalam melaksanakan misi Allah. Jadi saudaraku, ketika Tuhan punya misi Allah terhadap kita, maka satu hal Tuhan ingin menaruh ketabahan di dalam saudara dan saya. Dan ketabahan itu adalah bicara tentang kekuatan kita saat ini bertahan dalam serangan-serangan musuh kita.
Dan Paulus, saudaraku, menghadapi serangan dari orang-orang Yahudi yang dia katakan duri dalam daging. Mungkin saat ini saudara kita baru sadar ketika kita mulai berkumpul dengan keluarga, ada duri dalam daging lewat anak kita. Duri dalam daging yaitu lewat istri atau suami. Ini berbicara pembentukan karakter dalam penyempurnaan. Itulah yang Tuhan suka cita. Jadi lewat kesulitan ini saudaraku, Tuhan izinkan, lewat penderitaan Tuhan izinkan supaya kita semakin hari semakin tekun untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya. Saya percaya kemajuan kita, saya percaya iman kita semakin bertambah oleh karena saudara dan saya tabah menghadapi setiap persoalan. Dan persoalan itu Tuhan izinkan hari ini. Kesulitan itu Tuhan izinkan hari ini lewat pandemi. Jadi mari kita tidak berpikir tentang kesulitan kita, karena kita sadar itu adalah tujuan Allah. Tapi mari kita saat ini sejauh mana kita mau bertekun untuk mencari wajah Tuhan, dan kita semakin mengalami pertumbuhan pengenalan akan Dia, karena Tuhan ingin saudara dan saya lebih mengenal lagi. Sehingga saudara akan sampai finish well karena sebuah ketabahan yang saat ini dibangun dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga sebagai bermacam-macam persoalan yang datang, lewat ketabahan itu saudara akan mengalami kemenangan. Dan satu hal saudaraku, Tuhan izinkan karakter kita akan dibuat semakin sempurna seperti Kristus. Haleluya. Pada saat ini mari kita belajar meresponi penderitaan kita dalam tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, Dia membawa hadiratnya, yaitu dorongan untuk kita dibawa dalam tujuan Allah kepada tuntunan firman-Nya. Jadi pertama, penderitaan ini menyadarkan kita bahwa Tuhan sedang mendekatkan orang-orang yang menderita seperti saudara dan saya untuk melekat kepadanya. Di dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudaraku, mungkin hari ini engkau menjerit dan menangis. Ayat ini mengingatkan kita, justru saat ini Dia mendekat dengan engkau. Justru saat ini Dia, Allahmu yang kudus itu, sedang merangkul dan memeluk engkau, serta menunjukkan tangannya kemana kita harus mengarah dan bertindak. Hati Tuhan adalah hati yang memiliki belas kasihan. Jika Tuhan mau menghalau pandemi ini, bisa saudara Dia lakukan. Tetapi Dia juga bisa melakukan pertolongannya saat saudara saat ini tergeletak. Contoh, Tuhan melepaskan Yusuf dari penjara. Demikian juga Tuhan juga pernah melepaskan daripada Daniel di gua singa. Apalagi dengan persoalan kita yang kita hadapi hari ini, saya percaya terlalu mudah juga Tuhan jika ingin melepaskannya. Tapi Tuhan ingin melihat, adakah hati yang menyerah kepada Tuhan hari ini. Tuhan, aku mau mengikuti jalan-jalan-Mu. Tuhan senang kepada orang yang menyerahkan diri kepadanya. Tapi ingat, janganlah penderitaan itu oleh karena penderitaan akibat perbuatan kita. Jika itu oleh karena perbuatan kita, saudaraku, mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Tuhan senang dengan orang yang bertobat. Tuhan senang dengan orang yang mengakui kesalahannya dan mohon ampun kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan pengampunan. Dan Dia adalah Allah yang sanggup merupakan segala apa yang sudah kita lakukan. Dia sanggup melupakan.
apa yang saat ini kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya, jika kita minta ampun kepadanya, dan Dia sanggup merubah setiap kesulitanmu menjadi kebaikan dan berkat. Haleluya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Demikian juga tangan Tuhan juga bisa melakukan kepada kita untuk menarik kita lewat penderitaan ini. Saudaraku, tangan Tuhan sedang menarik kita supaya kita semakin mendekat pada Dia. Ada pujian, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia mengerti persoalanmu. Lewat penderitaan kau ditarik oleh Dia untuk Dia beracara denganmu. Kita pujikan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti persoalanmu. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Allah kita Allah yang mengerti dan peduli terhadap keadaan kita. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa penderitaan ini kita hadapi dan kita alami? Ini menyadarkan bahwa kita wajib mengalami hidup seperti Yesus. Saya percaya waktu kita mengenal Tuhan, hal-hal yang baik kita terima, hal-hal yang baik selalu kita miliki, sehingga kita berkata, sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik. Karena Tuhan berikan yang terbaik. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan demikian. Bagaimana Rasul Yohanes berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulang lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, saya percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Allah dan Selamat, Dia tinggal di dalam kita dan Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam setiap langkah kita untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi hari ini kita mendengar firman Tuhan, jika Dia ada di dalam kita, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Ada kekuasaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Ada kuasa Tuhan yang mampu menghalau daripada setiap serangan iblis. Demikian juga, terlebih dari itu,
yaitu penderitaan yang sekarang ini sudah diawali daripada Kristus sendiri yang saat itu dia mati di kayu salib. Mari kita meresponi bukan saja hal yang baik telah kita terima, tetapi penderitaannya juga. Tapi ingat, oleh karena penderitaan Kristus menjadi berkat buat kita. Demikian juga penderitaan yang kita alami. Saya pasti percaya Tuhan ingin hidup kita ini menjadi berkat lewat penderitaan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus juga merasakan sakit seperti saudara. Dia minta kepada Tuhan, izinkan piala ini berlalu daripadaku, cawan ini berlalu daripadaku. Berbicara tentang penderitaannya ini berlalu. Tetapi apakah Tuhan menjawab dan diambilnya? Tidak, saudaraku. Tapi syukur kalau saudara baca ayat yang lainnya. Justru lewat penderitaan itu saudara kita bisa melihat bagaimana Yesus telah melaluinya. Biarpun dia di kayu salib, 3 hari kemudian dia bangkit. Saudaraku, ada waktunya engkau menderita, ada waktunya engkau bangkit. Ada waktunya engkau saat ini dalam kesesakan, tapi ada waktunya engkau akan mengalami kebangkitan dan kemenangan daripada Allah. Terlebih dari itu, 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga dalam kemuliaan. Saudara, berapa banyak saudara rindu kemuliaan turun atas kita? Kemuliaan lalu bicara tentang wibawa Tuhan, kekuasaan Allah yang dipercayakan kepada kita untuk dunia melihat siapa kita. Saudaraku, kemuliaan Allah dipercayakan pada saudara dan saya. Dan ketika Yesus melampauinya daripada setiap penderitaannya, kemuliaan benar-benar kita melihat 500 orang melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Demikian juga saudara dan saya, kemuliaan itu akan dipercayakan kepada saudara dan saya. Mari jangan keliru kita meresponi daripada penderitaan itu. Mari kita saat ini belajar untuk meresponi dengan baik kesulitan yang sekarang kita hadapi. Pertama, ingatlah rancangan Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu baik buat kita. Semua baik, semua baik. Saya percaya kebaikan itu ada di tengah-tengah kita. Nah, jadi hari-hari yang telah kita lalui, apakah kebaikan Tuhan itu tidak pernah terjadi? Kalau Tuhan saat ini sudah siap menolong kita di masa lalu, dan sudahlah lakukan pertolongan Tuhan yang di masa-masa dalam kesulitan, tapi saya percaya kesulitan berikutnya Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk melakukan yang sama. Dia adalah Allah yang baik. Kalau saat ini engkau sakit, kebaikan Tuhan akan saat ini membuat saudara sembuh. Kebaikan juga Tuhan saat ini bisa memulihkan ekonomi. Kebaikan Tuhan akan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan boleh memulihkan keluargamu. Bahkan yang saat ini gagal anakmu, Tuhan akan pulihkan menjadi berhasil dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua saudaraku, belajar mengucap syukur. Apa yang terjadi mengucap syukur? Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Sebab kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur,
bersyukur, oh bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mengucap syukur bukan waktu ketika kita saat ini diberkati dengan harta kekayaan dan hikmat. Tetapi mengucap syukur itu adalah suatu perintah di dalam segala keadaan. Mengucap syukur itu sebuah ketaatan kita kepada Allah. Karena ini perintah. Mengucap syukurlah berarti lakukan ucapan syukur secara terus menerus ketika keadaanmu baik atau tidak baik. Sebab baik dan tidak baik daripada keadaan kita itu bergantung paradigma kita. Bagaimana kita meresponi keadaan itu, saudaraku. Haleluya. Ketika kau mengucap syukur, kau sedang melakukan kehendak Bapa. Itu ketaatanmu. Dan Tuhan berkenan kepada orang yang mengucap syukur. Yang ketiga, jangan menyerah. Tetap berjalan dalam apa yang saat ini kita hadapi. Ketika hari ini kita sedang diproses dalam penderitaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan seorang pun berputus asa. Dan jangan seorang pun menyerah dalam keadaan ini. Ada sesuatu terang di balik setiap kegelapan, dan ada kebaikan ketika kita mengalami penderitaan. Tetaplah engkau berjalan dalam sebuah proses lewat penderitaan ini. Saya percaya, saudaraku, engkau akan keluar dan akan menari-nari karena keajaiban yang Tuhan akan nyatakan. Saya ingat kata-kata Paulus, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Ketika dalam pelemahan, ketika kita dalam penderitaan, saudaraku, kita tidak mampu untuk bersombong diri, kita tidak mampu untuk bermegahkan diri, tetapi kita justru mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, sinar kemuliaan itu memenuhi kita. Sinar kemuliaan itu, saudaraku, adalah kuasa yang akan menyempurnakan hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan kehidupan Yesus. Saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetaplah engkau berjalan. Tetaplah engkau berjalan. Lewat proses yang kami hadapi, lewat proses yang kita saat ini hadapi. Mari kita berjalan bersama-sama. Sebab dari semula Tuhan telah tetapkan di dalam tuntunan tangannya. Kita memuji Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Para pemirsa, pujikan bersama. Semua baik, semua baik bagiku ya Tuhan. Semua baik bagi kami Tuhan. Di dalam
jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Penderitaan kita adalah munculnya kebaikan Tuhan dan membuat kita menjadi pribadi yang berarti. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang berarti. Kita berdoa, angkat tanganmu. Tuhan membuat engkau berarti di hadapannya. Tuhan sedang membuat berarti hidupmu di tengah-tengah rumah tanggamu. Tuhan sedang membuat engkau berarti di mana engkau berada. Lihat tangan Tuhan yang sedang menuntun kita. Jangan engkau menoleh penderitaanmu. Jangan engkau menoleh terhadap kesalahan oleh karena penderitaan yang kau alami. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang mengampuni. Bapa, dari semula engkau menetapkan kami untuk kami hidup di dalam berkat-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah pada saat ini umat-Mu mengalami kebaikan-Mu. Untuk anak-Mu mengalami pribadi jadi berkat di mana anak-Mu berada. Berarti buat keluarganya, berarti buat gereja, berarti buat Tuhan, berarti dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, berkati umat-Mu. Haleluya, rapata sangkara lamata. Biarlah berkat dari surga yang melimpah turun atas umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita persiapkan roti dan anggur. Mungkin kalau tidak ada anggur bisa teh atau air. Sebagaimana Tuhan mempercayakan tubuh dan darahnya untuk membawa kita dalam keselamatan dan kehidupan pembaharuan di dalam Kristus. Di kayu salib ada kuasa keselamatan atas kita, kuasa pemulihan dan kuasa kemenangan. Mari kita angkat roti tinggi di hadapan Tuhan. Ketika Yesus sebelum diserahkan, dia mengambil roti, dipecahkannya dan diberikan kepada muridnya dan berkata, terimalah, makanlah, jadikanlah peringatan akan aku atas keselamatan yang kuberikan kepadamu. Bukankah roti yang dipecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan, saudaraku dan kasih Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan diberkati. Diberikan kepada muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah. Setiap kali engkau minum, ingat akan aku. Sebagai keselamatan yang aku berikan kepadamu. Bukankah cawan yang diberkati Allah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih tubuh dan darah-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami percaya keselamatan-Mu terus akan menyempurnakan kami untuk bertumbuh sempurna seperti-Mu. Terpuji Engkau Tuhanku kekal selamanya. Yesus Tuhan. Amin.